Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video bareng Arinis. Oke, video kali ini agak berbeda ya, di bagian atas ada yang jeduk gitu guys, nggak udah ya dari tadi ya. Video ini kita bakal bahas salah satu smartphone premium dari Samsung yang memiliki beberapa fitur flagship ya, tapi punya harga yang cukup terjangkau. Jadi dengan merogoh kocek nggak lebih dari 10 jutaan, kalian bisa dapetin smartphone premium dengan segala fitur inti sebuah flagship. Tapi pasti dengan beberapa catatan yang penting yang perlu gue sampein ke kalian. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. So, jadi kenalin ini dia Samsung Galaxy S20 FE. Ya, edisi yang emang dibuat tuh berdasarkan minat para penggemarnya. Biasa kalau gue tuh tim telat PO, tapi kalau misalkan udah kebayang-bayang, udah keringang-ingang itu kayaknya wajib banget sih untuk dibeli. Nah, bagi teman-teman yang udah ngikutin channel gue pasti tahu ya, gue tuh suka concern sama pandangan pertama pada sebuah desain smartphone. Iya, cuma di Samsung Galaxy S20 FE ini kan bisa nemuin beragam banget pilihan warna yang fun pakai banget. Iya, sampai kayak mau menanggul. Nah, coba deh dari sekian pilihan warnanya, kalau suruh milih kalian bakal milih varian warna apa yo? Nah, gue sendiri tadinya pada saat lihat launchingnya itu gue kayaknya kepikiran pengen nyobain yang warna hijau atau warna ungunya. Tapi ternyata gue pilih yang warna merah dong. Dan di sini warna merahnya ya asli gokil ya, keren banget. Nggak begitu gonjreng, tapi tetap menarik perhatian orang-orang. Karena emang yang perlu kalian tahu, body back cover ini berbahan polikarbonat dan juga berfinishing matte yang bakal merefleksikan cahaya gitu. Iya, ini dia bagian yang pertama yang dipangkas ya guys. Kalian mesti maklum dengan bahan plastik ataupun polikarbonatnya. Tapi so far alhamdulillah banget selama pemakaian itu belum ada goresan. Ya amit-amit aja sih, jangan sampai ada goresan ya Bu. Karena kalau ada goresan itu kayak harga jualnya jadi turun gitu loh, ya nggak sih? Dan kemarin juga sempat tanya ke teman-teman ya, apa yang mau tanya tentang Samsung Galaxy S20 FE ini. Dan ada yang nanya nih, katanya, Mbak, apakah HP-nya itu berlayar besar? Apakah harus pakai dua tangan untuk pengoperasiannya? Tidak guys. Jadi pada Samsung Galaxy S20 FE ini ukuran layar itu sebesar 6,5 inch. Iya, dan berasanya tuh compact abis digenggam dengan satu tangan seperti ini. Iya, karena emang genggam smartphone ini tuh rasanya seksi banget ya. Ukuran itu slim yang pas digenggam di tangan gue dan tetap terasa solid dan compact. Mbak, disitu langsung kepikir apakah ini jawaban dari pertanyaan gue sebelumnya yang pengen smartphone compact tapi tetap powerful? Tapi kayaknya tunggu dulu deh, ada beberapa sedikit catatan. Kalau untuk urusan fiturnya khas flagship ya, fitur IP68 sudah hadir ya, misalnya diajak basah-basahan, pas banget bentar lagi musim hujan. Lalu sudah support juga dengan wireless charge ya, jadi kadang daripada naruh HP di samping, mending sambil ngecas ya kan, ya lumayan lah nambah dikit-dikit. Support juga wireless power share yang gue tuh jarang banget pakai sih, dan tentunya hadir juga dengan fitur NFC nih guys, tuh kan, fitur-fitur penting itu sudah ada nih guys pada Samsung Galaxy S20 FE ini. Kalau untuk urusan layarnya punya bentang layar tuh sebesar 6,5 inch dengan jenis layar tuh Super AMOLED dan refresh rate-nya sudah 120 Hz. Yuhu, pastinya bisa lebih asik ya experience yang ditawarin. Gak lupa berhias Infinity O display yang posisinya itu ada di tengah, dan by the way ini tuh ukuran punch hole-nya bisa dibilang lebih minim ya kalau dijajarkan dengan Note 20 yang biasa. Dan nggak tahu nih guys, entah gue yang udah kebiasaan pakai Dynamic AMOLED, apa emang layar pada si S20 FE ini tuh kayak rasanya kayak bukan Samsung banget lah, apalagi di seri atasnya. Tuh gue ngerasanya kayak kurang kurang nampol aja gitu warna yang dihasilin. Iya, pengalaman gue pada saat nonton pada Samsung Galaxy S20 FE ini gue ngerasanya kayak kurang nampol ya guys. Jadi warnanya tuh berasanya kayak kurang vivid, padahal posisinya tuh udah gue pilih yang vivid gitu. Dan gak lupa HP ini juga dilengkapi dengan fingerprint in display, tapi emang bukan pakai yang ultrasonic ya guys, yang bakal pengaruh di kecepatannya. Iya, bahkan seringkali gagal ngebaca jari gue gitu guys. Lalu yang perlu kalian tahu, HP ini dilengkapi dengan CPU tergahar dari Exynos untuk saat ini ya, menggunakan Exynos 990 yang juga dipakai pada Samsung Galaxy Note 20 Ultra ataupun S20 Ultra. Gak lupa dilengkapi juga dengan kapasitas RAM 8GB dan memori sebesar 128GB. Ini nih yang bagi gue tuh agak kurang nampol ya Bu, untuk internal memori sebesar 128GB ini. Tapi ya untungnya kita tuh masih bisa menyematkan microSD tambahan ya guys. Dan sebagai gambaran, dan pakai untuk kebutuhan main PUBG itu dapat settingan smooth extreme, tapi gue pribadi sih rasanya lebih enak gitu, lebih nyaman pada saat setting di smooth ultra aja nih guys. Untuk performa sendiri terbilangnya powerful ya guys. Bagi gue yang nggak melulu tentang game, itu rasanya udah puas banget menggunakan si S20 FE ini.
Tapi yang bikin salah fokus sebenarnya ada pada bagian suhunya. Bisa dibilang ini suhunya sensitif ya, kayak dikit-dikit hangat gitu guys. Nah sebenarnya hangat itu pada saat dipakai untuk kebutuhan apa? Jadi kemarin tuh pada saat aku pakai teleponan gitu ya selama 30 menit. Terus juga pada saat main game juga, dan juga mengambil video gitu ya. Dan pernah juga pada saat standby posisinya HP-nya pada saat buka IG gitu, gue taruh aja. Terus kayak ngerasa tiba-tiba pas gue ambil kok anget ya di bagian sini, khususnya di bagian kameranya. Dan kalau soal kameranya di atas kertas, resolusi yang ditawarin emang nggak seuah ya seri S lain pada umumnya. Jadi untuk konfigurasi daripada Samsung Galaxy S20 FE ini tuh kayak sebagai berikut ya guys. Iya, dilengkapi dengan 12 megapiksel ultra wide kamera, 12 megapiksel juga sebagai wide angle, 8 megapiksel sebagai telefoto, dan juga mampu 30 kali super resolution zoom. Sedangkan untuk mode kameranya sendiri cukup lengkap ya guys, adanya single take, hyperlapse, slow motion, super slow motion, live pro video, hingga adanya pro video. Fitur dimana yang emang baru dikenalin pada lini Note 20 baru-baru ini nih guys. Tapi untuk sumber suara mic yang dihasilin itu paling adanya Omni dan juga Bluetooth earphone. Dan kalau untuk bagian kamera depannya sendiri bisa dibilang ini cukup istimewa, tetapi dengan kamera depan sebesar 32 megapiksel. Wow, gede juga guys, hampir nyaingin tetangga sebelah. Sedangkan untuk hasil foto sendiri sebagai berikut ya. Guys, lagi nyobain kamera belakangnya Samsung Galaxy S20 FE. Jadi untuk perekaman kamera belakang sendiri maksimum hingga di 4K 60 fps. Dan sekarang ini gue lagi nyobain untuk yang menggunakan 4K di 30 fps. Jadi kalau teman perhatiin sih warnanya bakal lebih gonjreng sih ya. Tuh. Coba kita beralih ke yang lensa biasa. Nah, kalau ini untuk perekaman menggunakan fitur Super Steady, jadi emang dikunci di 1080 30 fps. Warnanya pun beda dari yang tadi. Kalau gua ngeliatnya gitu sih di layar ya. Jadi kalau pakai misalkan Super Steady ya dia bakal lebih smooth sih guys untuk hasil rekaman videonya. Dan by the way, doi itu bisa di zoom gitu guys. Nih pakai yang lensa utama. Oh sorry, yang tadi tuh ultrawide ternyata. Defaultnya ultrawide ya, kadang gue suka lupa loh sama Samsung loh. Jadi pas pertama kali kita buka video tuh ultrawide langsung ya. Harusnya kan lensa utama dulu ya. Jadi masih kita bisa zoom tipis. Oh, by the way, gue sampai lupa. Untung ketuker ya. Jadi ternyata doi itu bisa langsung merubah dari kamera belakang ke kamera depan. Tinggal switch aja, langsung otomatis gitu ya. Jadi nggak perlu stop dulu guys. Gue masih inget banget sih dulu mau merasakan fitur kayak gini itu ada di seri A80 ya yang kameranya itu flip kayak gitu ya. Kalau ini bisa langsung guys sih. Coba contohnya ini gue pakai kamera depan ya, lalu kita switch ke kamera belakangnya bakal nggak tahu sih nanti bakal ada jeda apa enggak, tapi yang jelas ini bisa langsung gitu guys. Cocok lah bagi kalian yang mau bikin video dadakan atau kamera depan kamera belakang bisa langsung tanpa harus di stop dulu. Untuk untuk maksimum daripada perekaman kamera depannya seperti ini ya. Kita segini dan coba kita bikin sambil jalan. Ngomong udah ngawur kena hujan angin. Oke, jadi itu aja untuk tes daripada kamera depan sekaligus kamera daripada Samsung Galaxy S20 FE. Gimana menurut
Nah, untuk menunjang segala aktivitas gue tadi, rasanya dengan baterai sebesar 4500 mAh-nya ini, itu durasi pemakaiannya masih 11-12 sih guys dengan si Note 20 yang sebelumnya gue pakai. Jadi kalau misalkan kita pakai ngecas pagi gitu ya, itu maghrib bener-bener udah harus dicas. Udah kayak ada merah-merah gitu loh guys, dan biasanya pun kayak nggak ngasih aba-aba kalau misalkan dia mau mati. Tiba-tiba nih masih 7% lagi dipakai nonton, tiba-tiba sep, mati aja gitu. Sedangkan untuk pengecasan sendiri, untungnya nih pada Samsung Galaxy S20 FE ini sudah support maksimum hingga 25 watt. Walaupun pada box pembeliannya itu chargernya masih 15 watt ya guys. Itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam gitu. Oke guys, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini, curhatan gue tentang Samsung Galaxy S20 FE ini. Kalau misalkan dilibatkan cowok, doi itu ya bisa dibilang tampan, ya berasal dari keluarga terpandang, kaya akan fitur maksudnya ya, tapi memiliki sisi lain yang mungkin bikin gue tuh kurang nyaman, khususnya dalam kebutuhan untuk bikin konten ya guys. Tapi balik lagi ke kalian nih, kalau misalkan kalian kebutuhannya kayak untuk visual aja, nggak perlu tentang konten, rasanya untuk spesifikasi dan juga fitur-fitur yang ditawarin ini menarik banget ya untuk di kelasnya. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih menonton sampai video, jangan lupa videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.